Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Pagi anak-anak. Selamat Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Jadi kita akan melakukan ujian klasikal dengan topik kurangnya motivasi belajar. Baik, sebelum kita mulai, Ibu meminta salah satu dari adik-adik kita dahulu. Saya Ibu. Baik, Bu Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk kemudian keluar dari doa. Doa selesai. Baik, terima kasih telah mengerti dalam doa. Menolak pertanyaan di sini juga orang Ibu. Baik, apakah sebenarnya? Tidak Ibu, juga sakit dengan perkembangan ini. Baik, Ibu akan ulangi bahwa topik kita pada hari ini adalah kurangnya motivasi belajar. Tujuan dengan persikap kita pada hari ini yang pertama, adik-adik mampu menemukan perhatian dari kurangnya motivasi belajar. Yang kedua, adik-adik mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Yang ketiga, adik-adik mampu mengatasi penyebab kurangnya motivasi belajar. Tidak ada siap. Siap, Ibu. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan tes briefing. Jadi ini kita menunjukkan semua bagi Ibu. Mungkin dari adik-adik ada yang punya ide, silakan kita. Nyanyi Ibu. Nyanyi lagu. Di sini senang. Kita ada Please dari depan saya. Saya tidak tahu yang saya lakukan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, terima kasih. Ibu, apakah ada yang semangat? Sudah Ibu. Baik, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Adik-adik siap? Siap, Ibu. Ini bertanya di sini, adik-adik tahu apa itu kurangnya motivasi belajar? Saya Ibu, motivasi belajarnya itu kesadaran dalam diri untuk belajar. Ada hadir? Saya Ibu. Tidak ada niat untuk kerja tugas Ibu. Hadir? Ada lagi? Malas tahu dengan tugas Ibu. Ada lagi? Kurang lagi. Saya juga akan menjelaskan pengertian kurangnya motivasi belajar. Ada motivasi yang timbul dalam diri seseorang. Motivasi belajar yang didorong untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi biasanya dijadikan sebagai kekuatan setiap individu dalam melakukan segala sesuatu. Tanpa motivasi, tidak akan ada semangat dalam diri adik-adik. Motivasi belajar yaitu suatu usaha yang didorong oleh keinginan yang kuat pada diri seseorang untuk memperhatikan dan memahami mata pelajaran. Kurangnya motivasi belajar menyebabkan turunnya prestasi pada peserta didik. Apakah kalian paham? Paham Ibu.
materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Ada yang tahu? Faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Saya mungkin malas belajar itu. Saya tuliskan kurang dukungan dari orang tua. Gak ada yang Juga akan dijelaskan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar diperoleh oleh siswa itu sendiri seperti kemampuan belajar siswa, kondisi siswa dan lingkungannya, kebutuhan siswa, setiap siswa dan penguatan yang ada pada siswa untuk belajar. Sedangkan upaya guru dalam pembelajaran siswa merupakan usaha guru dalam memotivasi siswa untuk belajar. Motivasi belajar seseorang akan tinggi atau rendah sangat tergantung dari beberapa unsur yang mempengaruhinya. Dengan motivasi belajar yang tinggi, maka siswa akan memperoleh hasil belajar yang optimal. Jadi sampai sini adik-adik sudah paham tentang faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu penyebab kurangnya motivasi belajar. Ada yang tahu penyebabnya apa? Saya itu kurang interaktif antara guru dengan siswanya. Saya siswa tidak bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Terima kasih buat informasi. Penyebab kurangnya motivasi belajar yang pertama itu kurangnya interaksi antara guru dengan murid. Dalam hal ini pendidikan dengan siswa harus dilakukan agar dapat menumbuhkan rasa tertarik terhadap mata pelajaran tersebut. Guru harus memotivasi murid-muridnya baik secara tulisan maupun perbuatan. Yang kedua, siswa tidak bisa memahami cara pengajaran guru. Penyampaian materi yang kurang dimengerti oleh siswa menyebabkan siswa tersebut mudah bosan dan malas ketika berada di kelas. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Ada siswa yang unggul dalam mata pelajaran tertentu dan ada siswa yang lemah dalam penguasaan materi mata pelajaran lain. Ada yang sudah berusaha untuk memahami materi tapi tetap tidak paham. Dalam hal tersebut harus dimiliki adanya motivasi belajar yang kuat sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam penguasaan materi sehingga seimbang antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Yang berikut kurangnya perhatian orang tua saat di rumah bagi seorang siswa. Jadi dukungan dan juga semangat dari orang tua sangatlah diperlukan agar siswa dapat termotivasi dalam belajar. Orang tua harus tahu bagaimana perkembangan anaknya dalam dunia pendidikan. Jangan sampai sebagai orang tua menerapkan prinsip hanya menyekolahkan anaknya tanpa mengerti tujuan anak seperti di sekolah seperti apa. Yang berikut pergaulan guru. Tidak jarang dari siswa yang terjebak dalam pergaulan guru yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Siswa harus benar-benar bisa memilih antara pergaulan yang baik dan yang buruk. Pergaulan baik akan memunculkan energi positif dan juga semangat dalam belajar. Dan pergaulan buruk akan menyerumuskan seseorang dalam kesengsaraan. Sampai sini adik-adik sudah paham? Sudah baik, sekian kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan Ibu materi hari ini seperti saya katakan itu kurangnya motivasi dalam belajar. Yang saya dengar tadi itu mengenai penyebab dari kurang motivasi belajar itu karena kita itu kurang interaksi dengan
kurangnya interaksi guru dengan siswa. Yang kedua yaitu siswa itu tidak memahami cara pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga itu siswa itu tidak menyukai pada mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir itu pengaruh kurangnya perhatian dari orang tua. Sekian. Terima kasih Adil sudah mengumpulkan kata-kata ini. Jadi sekian dari kita pada hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan RKPD dan evaluasi hasil di grup yang ada. Nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan gitu. Jadi nanti Ibu akan melakukan dengan adil adik-adik sepakat dan di hari yang sama ya. sekian materi kita pada hari ini kumpulnya di 2 hari lagi. Jadi awalnya dimulai dari dengan doa dan akhirnya kita akan mulai dengan doa juga. Akhirnya di doa juga Ibu meminta salah satu dari adik-adik kita dalam doa. Saya Ibu Terima kasih adik-adik. Ibu kami pulang dari Ibu